Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibrahim, kelas 6B STIT Darul Iman Padang. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, listrik, pengubah wajah dunia. Adalah Michael Faraday, seorang tokoh penemu arus listrik. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Rangkaian listrik tersusun dari alat-alat listrik dengan sumber listrik yang saling terhubung dan menghasilkan arus listrik. Ada beberapa alat-alat listrik, diantaranya saklar, fitting lampu, bohlam, kabel, stop kontak, dan steker. Sementara itu, sumber energi listrik bisa berupa aki, baterai, generator, dan dinamo. Generator merupakan alat pembangkit tenaga listrik dan sumber energi listrik yang terbesar. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik terbagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Pada rangkaian seri, hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Bagian rangkaian dipasang secara berurutan tanpa ada percabangan. Rangkaian seri sering kita lihat pada senter, lampu jalan, lampu hias, dan colokan sambung. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun bercabang. Rangkaian paralel dapat kita lihat pada lampu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala, lampu kuning dan hijau mati secara bergantian. Contoh lainnya kita lihat di rumah. Ketika lampu kamar dimatikan, lampu ruang tamu dan elektronik lainnya tetap bisa menyala. Nah, teman-teman, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun, kita harus tetap menggunakan secara hemat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.